dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, bisa mengucapkan, "Aduh, mengapa begini Tuhan?" Pertama-tama kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat. Dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Bilangan 23 ayat 20. Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia yang kita nikmati, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup seluruh umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik,
antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 menulis, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan ia adalah Allah yang setia, walaupun kita sebagai manusia terkadang tidak setia, namun ia tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip kata-kata terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik, namun hanya manusia hebat yang dapat bertahan di dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas saja yang dapat tetap hidup benar di saat berkelimpahan. Integritas dapat membuat seseorang untuk dapat bersikap rendah hati dan memiliki empati terhadap lingkungan sekitarnya saat mengalami kelimpahan. Selain itu, orang yang mempunyai integritas dapat menjaga hidupnya tetap benar, walaupun ia memiliki segala kemampuan dan kesempatan untuk berbuat apapun tanpa batasan. Dan yang terpenting, orang yang berintegritas hatinya tetap dapat percaya dan melekat kepada Tuhan, serta menaruh harapannya kepada Tuhan, walaupun ia memiliki segala yang ia butuhkan dan inginkan. Mari saudara, kita terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja, namun kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa terus sadar bahwa keberadaan kita bukan hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti semuanya masih dalam keadaan sehat, amin. Kita percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang senantiasa diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya, boleh katakan kiri kanannya, saya mau memberi yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, buat segala kebaikan-Mu bagi kami, buat segala penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan yang sempurna bagi hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan Yesus. Engkaulah yang senantiasa menopang hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang senantiasa ada bagi kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau memberi yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya lawatan-Mu terus terjadi bagi kami Tuhan Yesus. Di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus, kami boleh rasakan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Menjamah setiap hidup kami, melawat setiap hidup kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kami siap memberi yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah segalanya.
pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Mari katakan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Jatuh kau angkat hidup kami Tuhan. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Oh, saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Katakan lagi, kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan. Oh ya Engkau menyelamat hidup kami Tuhan. Oh ya Engkau yang kami miliki Tuhan. Yesus, Engkau ku agumi. Yes Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami kagumi dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya harta yang kami miliki adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih memilih hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Kami siap lagi memberi Tuhan pujian penyembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami mau menari-nari Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Saudara yang percaya, saudara siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara yang siap menari-nari bagi Dia. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tarian bagi Tuhan, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, boleh katakan kiri kanannya, saya mau menari-nari bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan, dan inilah zaman hamba-Mu
zaman ujian, cobaan, perang, berat dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Katakan inilah zaman Yehezkiel. Yeah. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Yeah. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Katakan, dan inilah zaman pelayan besar. Yeah. Ladang berguling di dunia, kamilah bekerja di kebun. Katakanlah firman Tuhan, Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, di Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yes, mari saudara katakan, yang telah ada, yang ada akan datang, yang telah ada, yang ada akan datang, yang telah ada, yang ada, yang telah ada. Yang surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Sekali lagi katakan, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Yes, dari Bukit Sion keselamatan datang, dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Masih mau menari-nari bagi Tuhan? Masih kuat Bapak Ibu? Masih kuat lompat-lompat? Haleluya. Lagu yang kedua ini penuh dengan gerakan Bapak Ibu. Siap? Amin. Haleluya. Kita akan terbang bagi Tuhan. Firman-Mu Tuhan, bina bagi kakiku.
Tuhan dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menapa dalam buku semua kita terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menapa dengan aman dalam Tuhan, dengan aman dalam Tuhan, dengan aman dalam Haleluya, haleluya. Kami persilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan dengarkan Pentakosta ketiga. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Engkau yang maha tahu Tuhan. Kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kasih-Mu tak pernah berhenti bagi kami. Oh haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Yes Tuhan. Bagai panang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Suruh isi hatiku, Kau tahu.
kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Yes Tuhan, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari katakan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, GBI Jaka Sampurna. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya percaya sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi dalam roh kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai kebangkitan generasi Yeremia. Ya, kebangkitan generasi Yeremia. Gembala sidang kita Paniko dalam 2-3 tahun terakhir mendapatkan pesan Tuhan akan adanya kebangkitan anak-anak muda ya, yang mengambil tema dari generasi Yeremia, dari tokoh Yeremia. Nah, saudara, kita akan mempelajari karakteristik daripada Yeremia dan apa yang Yeremia lakukan dalam hidupnya yang juga memiliki korelasi dalam kehidupan setiap kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan saya kita lihat dalam siapa itu Yeremia. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang dipanggil Tuhan sedari muda dengan pelayanan yang luar biasa. Saya sebut beberapa saja seperti Daniel, Daud, saudara, Yosua yang menjadi asisten Musa sedari muda dan dia mengambil alih pelayanan Musa,
Yusuf yang sedari muda diproses Tuhan, dan juga Nabi Yeremia. Saudara, rata-rata para tokoh ini mereka mengalami proses, mereka mengalami panggilan Allah sedari muda. Kenapa? Karena dalam pelayanan mereka adalah sebuah katalis atau men-trigger, atau pelayanan mereka berdampak luar biasa terhadap sejarah bangsa mereka atau bangsa Israel. Nah, ketika Perikop mendapatkan tuntunan Roh Kudus bahwa hari-hari ini adalah kebangkitan generasi Yeremia, maka secara profetik kita juga mengatakan kebangkitan generasi anak-anak muda pada zaman ini juga ada pada titik penting dalam sejarah, yaitu apa? Membawa pertobatan, menyelesaikan amanat agung sebelum kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Generasi Yeremia itu pertama kali juga disebut pada Empowered 21, saudara, Asia pada tahun 2018, dan kata Yeremia itu juga digunakan oleh Church of God dari Cleveland dan juga diadopsi oleh gereja kita juga, ya, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, sehingga hari-hari ini kita berkata begini, yang saya rasa juga mungkin Bapak Ibu juga dengar dalam setiap ibadah hari Minggu. Generasi Yeremia dalam era Pentakosta ketiga ini adalah anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, saudara, ya, yang juga mereka memiliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, mereka benci dosa, dan mereka hidup dalam pengurapan Roh Kudus untuk memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, kalau kita berbicara, ayo generasi Yeremia dalam setiap gereja kita, dalam setiap cabang lokal kita bangkit, tentu kita perlu mengerti, ya, karena tidak semua anak muda, tidak semua kegerakan bisa disebut generasi Yeremia. Kalau kita berkata generasi Yosua, kita mempelajari Yosua seperti apa sih? Kalau kita mempelajari generasi Musa, kita tentu melihat Musa seperti apa, ya, Elisa, double portion. Nah, kalau Yeremia, apa karakteristiknya? Mari kita lihat, saudara. Yang pertama, ya, generasi Yeremia adalah generasi yang kokoh dalam panggilan hidupnya. Mari kita buka dalam Yeremia pasal pertama ayat yang kelima. Saudara, Yeremia pasal pertama ayat yang keempat sampai yang ke-19 berbicara mengenai panggilan hidup generasi Nabi Yeremia. Nah, pada ayat yang kelima, Yesus atau Allah berkata langsung kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Saudara, Yeremia adalah nabi yang dia mendengar langsung. Ayat 4 berkata, "Firman Tuhan datang kepadaku." Ya, ini adalah sebuah generasi yang dipanggil. Mereka firm dalam panggilan kehidupannya. Nah, sebaliknya, saudara, hari-hari ini jangan sampai kita nggak dipanggil Tuhan untuk berbuat sesuatu, kita membuat diri kita tanda kutip seolah-olah dipanggil Tuhan. Ya, kita mungkin tidak dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam satu bidang, tetapi kita memaksakan diri supaya terkenal mungkin, atau ada motivasi lain yang saya nggak tahu. Nah, hal itu nggak bisa. Ya, generasi Yeremia adalah generasi yang panggilannya itu dari Tuhan dan dibuktikan dalam pelayanan kehidupannya. Saudara, para nabi, rasul, semua yang dipanggil oleh Tuhan, semua dibuktikan di dalam pelayanannya, dibuktikan lewat kehidupannya, sehingga nggak bisa main asal klaim, "Wah, saya dipanggil Tuhan." Oke, tetapi kita lihat kehidupannya, kita lihat buah pelayanannya, kita lihat buah kehidupannya, bagaimana? Apakah merefleksikan panggilan Tuhan dalam kehidupannya? Saudara, saya teringat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 sampai yang ke-17, saudara. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku memanggil kamu untuk keluar, dan supaya engkau menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Saudara, setiap kita dipanggil Tuhan untuk berbuah, untuk menjadi orang percaya yang berdampak bagi sekeliling. Sehingga mungkin ada sebagian saudara mendengar, ini kan khotbahnya untuk anak muda. Saya sudah bukan anak muda. Saudara, ini tidak berbicara soal usia muda atau tua. Memang, ya, secara spesifik
panggilan kepada generasi anak-anak muda. Tapi bukan berarti yang sudah senior, yang sudah lanjut usia, yang sudah tua berarti tidak ada panggilan Tuhan. Tidak. Karena selama kita masih ada nafas dalam hidup ini, dalam tubuh ini, kita masih punya misi. Kita masih punya tujuan yang harus diselesaikan. Katakan amin. Nah saudara, dalam panggilan Yeremia, atau biasanya dalam setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita nggak bisa lari dari panggilan. Saudara mau coba lari dari panggilan Tuhan, tidak akan bisa. Ya, mari kita lihat dalam kehidupan Musa. Ya, kalau saya boleh buka sebentar, Keluaran pasal ketiga ayat yang ke-11. Dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11, Musa dipanggil oleh Tuhan. Memang dia usia 80 tahun. Ya, setelah mengembara 40 tahun di padang gurun. Saudara. Nah, perhatikan apa yang Musa katakan. Lalu, tetapi Musa berkata kepada Allah, Tuhan, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan kalau saudara baca pasal keempat, Musa kembali nego sama Tuhan. Dia nggak mau pelayanan. Sampai Tuhan sedikit kesel sama Musa, saudara. Ya, tapi pada akhirnya apa? Musa nggak bisa melawan. Musa harus mengikuti panggilan Tuhan. Contoh yang lain, Yunus, saudara. Ya, dalam kitab Yunus pasal 1, saudara, ayat yang ketiga. Mari saya bukakan. Kitab Yunus pasal 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Dia mau kabur dari panggilan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan, diulang 2 kali dalam ayat yang sama. Perhatikan ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Saudara, dan tahu cerita selanjutnya, Yunus nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Dia harus menyampaikan pesan Tuhan kepada kota Niniwe. Saudara, generasi Yeremia adalah generasi yang paham panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan mereka menerima panggilan itu. Coba kita perhatikan, saudara. Saya sudah tulis dalam PowerPoint, kalau saudara bisa lihat dalam PowerPoint. Ya, kalau dilihat, saudara, inilah rangkuman daripada panggilan Yeremia. Ya, yang saya beri judul, kalau Allah panggil, taat saja. Ya, ayat 4-5, ya, dalam pasal yang pertama, Yeremia menerima panggilan. Ayat yang ke-6, Yeremia menyatakan ketidakmampuannya. Dia berkata, Tuhan, sama seperti Yunus, sama seperti Musa, dia berkata, Tuhan, aku nggak bisa. Aku masih muda, jangan aku suruh yang lain aja, yang lebih senior, yang lebih berpengalaman. Aku nggak bisa. Nah, saudara, ayat yang ke-7, Tuhan berkata, janganlah katakan aku masih muda, tetapi apa yang kutaruh dalam mulutmu engkau harus beritakan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Ayat yang ke-7, Tuhan meminta ketaatan Yeremia. Sebagaimana Tuhan memanggil Yeremia untuk taat, hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kita taat dalam panggilannya. Apa? Menyelesaikan amanat agung dalam kuasa Pentakosta yang ketiga. Tidak hanya memanggil saudara, tidak hanya meminta ketaatan daripada Yeremia. Perhatikan pada pasal yang ke-9. Pada pasal yang ke-9, Allah mengurapi Yeremia. Allah menyentuh. Ya kan, Allah mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia. Dia mengurapi mulut Yeremia sehingga perkataannya bukan hanya perkataan manusia, tapi perkataan yang daripada Tuhan. Saudara. Dan setelah mengurapi, saudara, Allah memberikan tujuan. Yang saya tulis tujuan yang susah. Karena saudara tahu, dalam kitab Yeremia, pelayanannya tidak mudah. Pelayanannya tidak gampang. Yeremia harus berkali-kali bernubuat, berfirman, menyampaikan kebenaran firman kepada bangsa Israel, tapi mereka berkali-kali tidak mau mendengar. Bahkan Yeremia dianiaya, saudara. Itu adalah karakteristik generasi Yeremia. Nah, hari ini kalau kita berkata bangkitlah generasi Yeremia, kita harus pastikan dulu apakah kita punya panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Yang saya yakin setiap orang pasti dipanggil Tuhan. Yakin. Cuman dipanggil dalam area apa? Tidak setiap kita dipanggil untuk melakukan semua hal yang bersamaan, saudara. Ya, ada yang dipanggil untuk melayani Tuhan dalam bisnis. Ada yang dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai full time. Ada yang dipanggil untuk melayani Tuhan sebagai dokter. Tetapi dalam semua aspek pekerjaan, saudara, yang menyatukan apa? Bahwa kita
diminta menyelesaikan amanat agung, mengabarkan Injil dalam apapun yang kita lakukan. Itu yang membedakan, saudara. Sehingga kita nggak bisa tanda kutip lari dari panggilan. Saya kan bukan pendeta, saya kan bukan hamba Tuhan, saya pokoknya urusnya cari uang aja lalu ini. Enggak, saudara. Apapun yang kita lakukan, entah saudara buka toko, entah saudara jualan online, saudara bikin kue, apapun yang saudara lakukan, mari kita berdoa, Tuhan, dalam apapun yang saya lakukan, biar nama Kristus dimuliakan. Yang kedua, saudara, apa sih karakteristik Yeremia? Yang kedua, Yeremia memiliki gaya hidup yang radikal dan dia tulus di hadapan Tuhan. Ayat emas kita tahun ini, Mazmur 24, orang yang bersih tangan dan murni hati, orang yang tulus di hadapan Tuhan, saudara. Yeremia tulus dalam arti apa? Dia apa adanya. Saya baca keluhan-keluhan Yeremia, saya baca curhatnya Yeremia kepada Tuhan, saya ingat ketika Daud menulis banyak mazmur, keluhannya, curhatan hatinya kepada Tuhan. Yeremia sama, saudara. Kita lihat satu persatu ya. Kenapa sih dia disebut gaya hidup radikal? Saudara, tahu nggak bahwa Allah meminta agar Yeremia tidak menikah? Yeremia pasal 16 ayat 1 sampai yang keempat. Saudara, coba saya bacakan. Yeremia pasal ke-16. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Ayat yang kedua. Jangan mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Kenapa? Sebab, saudara, akan datang sakit penyakit yang membawa maut. Akan datang kesusahan penganiayaan. Akan datang malapetaka, mendingan jangan menikah, jangan punya keluarga. Saudara, itu sebuah panggilan yang radikal menurut saya. Dan ketika Yeremia melayani, diperkirakan usia dia masih 20-an tahun. Saudara, dalam usia yang masih muda, dia dipanggil untuk tidak menikah. Itu bukan satu panggilan yang gampang. Lebih lagi, saudara, dalam ayat yang ke-8, pasal yang sama, pasal 16 ayat yang ke-8, dikatakan begini sama Tuhan, janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Widih, saudara, ada seperti limitasi di dalam kehidupan sosial Yeremia. Nggak boleh ikut masuk ke dalam rumah orang untuk duduk makan berjamu. Kenapa? Karena Tuhan sedang mendatangkan penghakiman atas generasi ini. Maksudnya dalam kitab Yeremia. Saudara, itu bukan satu hal yang mudah, itu sebuah gaya hidup yang radikal, saudara. Kalau saudara baca tulisan-tulisan daripada keluhan Yeremia, dia berkata, Tuhan, aku hidup seorang diri, tidak ada yang mengerti aku. Bahkan teman-teman dekatnya Yeremia bisa dihitung pakai satu jari, saudara. Nggak banyak teman, saudara. Ya. Tetapi Yeremia taat pada panggilan Tuhan. Gaya hidup yang radikal. Apalagi, saudara, dia dipanggil untuk menyerukan pertobatan terhadap dosa-dosa yang dianggap umum di zamannya. Saudara, ketika Yeremia dipanggil Tuhan, saat itu bangsa Israel di titik terpenting dalam sejarah. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dibuang ke Babilonia. Dibuang Tuhan, sehingga terkenal dalam namanya masa pembuangan bangsa Israel. Mereka dibuang keluar dari Yerusalem karena mereka sudah begitu bejat. Mereka hidup dalam keberdosaan. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak memperhatikan keadilan. Anak yatim, orang janda, semua tidak diperhatikan. Padahal sudah tertulis dalam kitab Torahnya mereka, tapi mereka tidak menaatinya. Dan Tuhan marah sekali. Tuhan berkali-kali ngomong sama Yeremia, tolong sampaikan kepada bangsa Israel, bertobat. Kalau engkau bertobat, kembali kepadaku. Kalau engkau bertobat, aku akan menghalau malapetaka daripada bangsa ini. Tetapi bangsa Israel tidak mau. Dan Yeremia menjadi nabi yang selama bertahun-tahun berkhotbah, tidak ada yang bertobat. Yang ada, dia dipukulin, dia niaya, dipenjara, masuk ke dalam sumur. Wow, saudara. Sungguh sebuah gaya hidup yang luar biasa. Tetapi itulah karakteristik generasi Yeremia. Hari ini, apa yang menjadi kesamaan? Hari-hari ini, saudara, peperangan kita adalah ideologi. Ideologi, filsafat-filsafat dunia, pemikiran-pemikiran yang mulai mengambil nilai-nilai Alkitabiah dari anak-anak kita. Yang mulai mengambil nilai-nilai Alkitabiah dari generasi ini. Saudara, apa yang terjadi di dunia barat hari-hari ini, saudara? Kegerakan LGBTQ, kalau saya boleh lengkapi, LGBTQIA+, ya, intersex, asexual, and plus yang lain.
begitu merajalela, saudara. Sekarang gender antara laki-laki dan perempuan tidak diterima. Bahkan kalau saudara mengecek sekarang ada lebih dari 30 gender. Saudara, lebih dari 30 gender. Orientasi seksual seseorang tidak berdasarkan gender laki-laki dan perempuan. Itu tergantung sang empunya tubuh. Dia boleh pilih mau jadi seperti apa. Begitu hancur, begitu kacau, saudara. Itu pemahaman sekarang. Belum lagi kesesatan-kesesatan yang masuk dalam kekristenan, saudara. Nah, generasi Yeremia hari-hari ini adalah generasi yang berani menyuarakan kebenaran terhadap hal-hal yang demikian. Kita tidak menurunkan derajat Injil. Kita tidak, istilahnya, Injilnya jadi luntur begitu. Ya, supaya kita, ya dianggap kita, supaya relevan lah kita menerima semua orang. Enggak. Injil tetap Injil. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Standar kekudusan Allah tidak berubah dari zaman ke zaman. Yang berubah adalah budaya manusia. Dan disinilah letak panggilan kita juga sama. Apakah kita berani seperti Yeremia menyuarakan kebenaran firman, menyuarakan pertobatan, saudara? Amen. Nah, saudara, tadi saya katakan Yeremia tulus apa adanya di hadapan Tuhan. Saudara, Yeremia itu sering sekali dia curhat isi hatinya di hadapan Tuhan. Saya nggak punya waktu untuk buka satu persatu, tapi saudara, saya catat dalam Yeremia pasal 12 ayat 1. Yeremia pasal 15 ayat 10 sampai 21. Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai 18. Saudara buka, saudara baca ya. Saya hanya akan bukakan satu saja di pasal 15, saudara ya. Nah, saudara, di situ Yeremia mengeluh, dia curhat sama Tuhan, dia bilang, "Aduh Tuhan, perhatikanlah aku. Ya, Tuhan, ingatlah aku. Jangan biarkan aku diambil, jangan biarkan aku dianiaya. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena namamu." Nah, di situ, saudara, dia minta kekuatan daripada Tuhan. Karena itu, saudara, generasi Yeremia, saya tulis, adalah generasi yang menemukan kekuatan dari Tuhan. Dari mana? Dari hadirat Tuhan, dari firman Tuhan, dari hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kalau Yeremia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, saya rasa dia nggak akan sanggup melewati pelayanannya. Begitu banyak kesulitan, saudara. Saya tulis dalam slide berikutnya, saudara. Dia dikatakan menjadi buah percederaan bagi seluruh negeri. Dia mau dibunuh. Dia mengalami kesakitan fisik yang sukar sembuh. Ada ayatnya, nanti saudara buka sendiri ayatnya, saya sudah tulis ya. Dia dipenjara. Dia dibuang ke dalam sumur untuk mati kelaparan. Aduh, bayangkan saudara. Sehingga dia berkata, "Tuhan, ingatlah aku menanggung semua ini demi namamu. Karena Tuhan yang panggil aku pertama kali. Karena tolong Tuhan kuatkan aku." Saudara, Yeremia menemukan kekuatan di dalam firman Tuhan, di dalam kata-kata Tuhan, saudara. Perhatikan respon Tuhan terhadap keluhan Yeremia. Dalam Yeremia 15 ayat 19 sampai 21. Saudara, saya bacakan ayat yang ke-20b. "Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim." Saudara, Tuhan merespon kepada teriakan Yeremia. Hari-hari ini kita pun sama. Generasi Yeremia, kalau kita mau berjalan teguh dalam panggilan, kalau kita mau mewartakan kebenaran Injil, sudah pasti banyak diserang. Ya, Yesus sudah berkata, "Kamu bukan dari dunia ini. Dunia ini nggak kenal kamu. Dunia ini membenci kamu karena dunia ini telah terlebih dahulu membenci aku." Karena itu jangan khawatir. Kalau kamu dianiaya, difitnah, aku sudah merasakannya terlebih dahulu, kata Tuhan Yesus. Saudara, bukankah itu menjadi sebuah kekuatan? Seperti Paulus, kita ikut dipanggil menderita karena Injil demi nama Yesus. Untuk memberitakan firman Tuhan dalam apapun kondisi yang kita alami hari-hari ini. Saya nggak tahu kondisi saudara bagaimana. Kita sudah setahun lebih, saudara, dalam pandemi. Tetapi apapun yang kita alami, kita belajar dari Yeremia.
sesulit apapun, sesukar apapun, Yeremia tetap curhat sama Tuhan. Dia mengutarakan isi hatinya sama Tuhan, dan dia menemukan jawaban dari hadirat dan dari firman Tuhan. Kok saya tahu Yeremia dapat kekuatan dari firman Tuhan? Karena ada ayatnya. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Di tengah-tengah curhatnya Yeremia, dia masih bisa berkata seperti ini. Ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Saudara, di mana kita menemukan perkataan Tuhan? Dalam firman Tuhan. Apakah saudara masih membaca firman Tuhan? Saudara masih merenungkan kebenaran firman? Apakah saudara masih menemukan kekuatan gitu loh? Bukan hanya sekedar baca, tapi kekuatan dari firman Tuhan. Yeremia berkata, firman-Mu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Di firman Tuhan, Yeremia menemukan kekuatan. Kalau hari ini kita berkata bangkitlah generasi Yeremia, ini adalah generasi yang menemukan sukacita, kegirangan, semangat, kekuatan dari kebenaran firman, dari hadirat Tuhan. Nggak bisa enggak. Kita nggak bisa menggantikan motivasi dan semangat melayani dari dunia, nggak bisa. Itu hanya sementara. Yang membuat kita bertahan melayani Tuhan dari muda sampai kita lanjut usia adalah karena kita merenungkan kitab Taurat Tuhan siang dan malam. Orang yang merenungkan firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang buahnya tetap dan tidak mengalami musim kekeringan. Saudara, saya share ada beberapa hal yang generasi ini harus lakukan untuk bisa bangkit. Yang pertama, dia harus menemukan kekuatan dalam hadirat Tuhan, yang barusan saya sharing. Yang kedua, gereja ini, generasi ini harus bersiap membayar harga. Saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara bisa enjoy dalam hadirat Tuhan. Saudara berkata, aduh, kalau ngikut Tuhan seperti ini, masuk dalam hadirat Tuhan, kayaknya enak, kayaknya saya bisa nih. Saudara, tapi ikut Tuhan gak bisa pakai kata kayaknya. Ikut Tuhan, Yesus berkata, you have to count the cost. Engkau harus hitung harganya. Dalam Lukas 14 ayat yang ke-28, Yesus berkata, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara, dalam Lukas 14 ayat 28, Yesus berkata begini, gak ada orang yang bangun menara itu karena feeling, kayaknya bisa nih, kayaknya batu bata sama semennya cukup, yuk kita bangun yuk. Gak ada. Kamu harus duduk, hitung bener-bener menaranya tingginya berapa, lebarnya berapa, batu batanya berapa, semennya berapa, cukup nggak? Kalau nggak cukup, ya harus beli lagi. Saudara, mengikut Kristus itu sama seperti membangun menara, kata Yesus. Kita harus pikir baik-baik. Kalau kamu nggak siap, mendingan jangan. Yesus berkata keras, saudara. Kalau kamu mau mengikut aku, ia harus memikul salib, baru dia bisa menjadi muridku. Saudara, Yeremia, dia telah pikir baik-baik dari awal pelayanan. Iya betul, dia menyatakan ketidakmampuannya, tapi dia nyatakan di depan. Setelah dia ikut, dia terus ikut Tuhan sampai akhir. Hari-hari ini saya menemukan kadang-kadang anak-anak muda itu seperti kaleng Coca-Cola. Dikocok saudara, dibuka meledak, habis itu sodanya hilang. Mereka semangat pelayanan setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, memasuki tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15. Mohon maaf ya Pak, vakum dulu dari pelayanan. Mohon maaf, saya cuti dulu dari pelayanan. Habis cuti saudara, cutinya kapan? Ya nggak ada batas waktu, sampai selama-lamanya saya cuti saudara. Hilang dari peredaran, hilang dari pelayanan. Kenapa? Because they do not count the cost at the beginning of their ministry. Mereka nggak menghitung harga yang harus dibayar. Kita pikir ikut Tuhan itu mudah. Yesus nggak menjanjikan kemudahan. Yesus menjanjikan Immanuel. Aku beserta dengan engkau sampai kepada akhir zaman. Sekalipun ada kesulitan, ya. Sekalipun ada aniaya, ya.
Sekalipun doa kita mungkin gak dijawab, yes, Allah tetap beserta dengan kita. Sekalipun apa yang aku mau tidak tercapai, ya, Allah tetap beserta dengan kita, saudara. Sekalipun aku ada penyakit yang sukar disembuhkan dan belum disembuhkan sekalipun aku sudah berdoa, ya, di tengah-tengah penyakit kita, Allah beserta dengan kita. Bisakah kita masih mau mengikuti Yesus di tengah penderitaan seperti itu? Ini satu hal yang perlu kita renungkan. Satu hal yang perlu kita ajarkan kepada generasi muda. Bagaimana mereka membayar harga, menghitung harga yang dibayar. Nggak sembarangan. Tetapi ketika mereka menyadari harga yang perlu dibayar dan mereka ikut Tuhan, wow, saudara, itu luar biasa. Ketika anak-anak muda mereka telah all out, mereka telah ikut Yesus, katanya, there is no turning back. Once Jesus is always Jesus, there is no turning back. Luar biasa. Saudara, mereka akan melakukan hal yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Yang terakhir, saudara, selain dia bergantung kepada firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, dia harus membayar harga. Kalau generasi Yeremia mau bangkit yang ketiga, dia harus mengandalkan Roh Kudus dalam pelayanan. Tidak bisa tidak. Hari-hari ini, saudara, kita sebagai gereja insan Pentakosta, kita menekankan akan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Faktanya, kalau saya boleh bilang, kehidupan Kristen mustahil dijalankan tanpa kuasa Roh Kudus. Saya katakan sekali lagi, kehidupan Kristen mustahil dijalankan tanpa kuasa Roh Kudus. Yeremia dalam mengikuti pelayanannya yang begitu berat, begitu banyak tantangan, tidak mungkin tanpa kuasa Roh Kudus. Paulus di dalam Perjanjian Baru, dia berkata, kami disiksa, kami pernah mengalami namanya kelaparan, kapal karam, dia pernah digigit ular, dia pernah dipukuli sampai hampir mati, dirajam batu. Tetapi dalam segala hal, kasih karunia Kristus yang memampukanku untuk melayani. Dan dalam segala hal, kata Paulus, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa bisa? Karena ada Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan para rasul. Saudara, dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa bukan sekedar kuasa untuk melakukan mujizat, tetapi kuasa untuk bertahan di dalam penganiayaan. Kuasa untuk berani mengabarkan Injil sekalipun banyak kesusahan, saudara. Perhatikan di dalam Yeremia 20 ayat yang ke-9. Yeremia 20 ayat yang ke-9. Apa yang Yeremia katakan? Dia berkata begini, aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan. Dia udah mau capek, dia udah capek, saudara. Dia udah burn out. Aku tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Dia udah mau stop, saudara, dalam pelayanan. Tetapi dalam hatiku ada yang seperti api yang menyala-nyala. Api Roh Kudus yang kita nyanyikan, api Pentakosta ketiga. Ada seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Ini ayat keren sekali, saudara. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, what is that fire? Apa api itu? The fire of the Holy Spirit. Api Roh Kudus, saudara. Yeremia berkata, aku mau stop pelayanan, aku nggak bisa. Tapi aku nggak bisa stop. Karena Roh Kudus dalam hidupku yang terus membakar, memberikan seperti bensin untuk aku terus berjalan dalam pelayanan. Hari ini, generasi muda, generasi yang senior, kalau kita mau melayani Tuhan, di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua, kita perlu kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Tanpa Roh Kudus, tidak ada kuasa dalam penginjilan. Saudara, tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa. Paulus berkata kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 6-8, Timotius, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Arti kata kobarkan artinya fan into flame. Seperti bara api yang sudah mulai pelan, saudara, sudah mulai padam, dikipas-kipas sampai membara, menyala. Seperti bara tukang sate gitu, dibakar terus sampai panas. Karena itulah roh yang membangkitkan kekuatan agar kita kuat menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, hari-hari ini kita butuh generasi muda, generasi senior yang hidupnya dibakar oleh api Roh Kudus untuk bisa menyelesaikan amanat agung.
Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Kita boleh berkata generasi Yeremia, tetapi di tengah kesusahan dan penderitaan hanya kuasa Roh Kuduslah yang mampu membuat kita bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Saya berdoa GBI Jaka Sampurna, di gereja-gereja mungkin yang mendengarkan siaran ini, ada kebangkitan, ada revival, ada kuasa Roh Kudus yang menyala-nyala, yang membangkitkan generasi anak muda kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman. Biarlah generasi Yeremia yang janjikan terjadi dalam gereja kami. Generasi yang memiliki gaya hidup radikal, cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, dipenuhi pengurapan Roh Kudus untuk menyelesaikan amanat agung. Dan biarlah Tuhan, kami boleh berserah dan bergantung hanya kepada kuasa Roh Kudus. Bapak, kuatkan setiap kami. Dalam setiap pelayanan kami di tengah pandemi ini, kami tetap semangat menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman. Hanya Engkaulah yang dimuliakan dan memiliki kemuliaan dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan
kasih buat kebenaran firman yang sudah kami dengar lewat ibadah kami hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Dio, Engkau yang terus tambah-tambahkan lewat kebenaran firman, hikmat dan marifat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang sudah mendengar. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami, sehingga apa yang kami perbuat dalam hidup ini seturut dengan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memberikan kami pengurapan lebih lagi di era Pantekosta yang ketiga ini. Terima kasih Bapa, biarlah kehidupan kami penuh dengan integritas daripada-Mu. Bapa, saat ini kami sepakat berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Urapi hamba-Mu, terus tambah-tambahkan Bapa hikmat-Mu, berikan dia Bapa pengurapan yang lebih lagi. Berkati istri, berkati anak-anak, berkati mantu, cucu, keluarga besarnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa buat gembala rayon kami, Bapak Pendeta Samuel Harnadi. Berkati Bapak Pendeta Samuel Harnadi sebagai gembala rayon 5. Urapan yang sama turun atas hamba-Mu, sehingga boleh mengayomi setiap cabang dan rantingnya di rayon 5. Sehingga rayon 5 boleh menjadi pengemban amanat agung, banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami saat ini juga berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Ardianto Budi Rahman. Urapan yang sama juga turun atas hamba-Mu sebagai gembala sidang kami. Berkati Bapak, urapi hamba-Mu dalam usaha pekerjaannya, di dalam dunia sekuler. Engkau yang buka jalan Bapak, berkat-Mu melimpah Bapak. Berkati juga sebagai gembala, biarlah tongkat gembala itu ada atas hamba-Mu ini, otoritas penggembalaan ada atas hamba-Mu. Berkati Bapak, urapi hamba-Mu. Berkati juga istri dan anak-anaknya. Di dalam nama Yesus, keluarga ini penuh dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga Bapak negara bangsa kami Indonesia, biar bangsa Indonesia lebih sungguh-sungguh dalam Engkau. Berkat-Mu melimpah atas bangsa kami, melimpah dan melimpah lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa dalam tangan kuasa-Mu kota kami Bekasi. Berkati kota Bekasi ini Bapak, sehingga kota ini menjadi kota yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati wali kota dan wakil wali kota dan seluruh jajaran yang ada Bapak, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat hari yang indah ini. Kami boleh sama-sama beribadah dengan keluarga kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat daripada-Mu lewat gembala sidang kami. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah ini. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terimalah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.